Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Puasa sudah dapat berapa hari? Berapa? Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. 4 belum ada ya, menunggu. Bapak sekalian, mengisi waktu istirahat ini kita maksimalkan untuk selain merefresh pikiran kita. Kalau ada sebuah teori ritme biologis, berarti ada saat-saat tertentu fisik ini butuh diistirahatkan, ada saat-saatnya fisik ini digunakan bekerja. Waktu yang tepat untuk bekerja adalah tadi mulai dari jam 3 sampai kemudian jam 10. Setelah itu semakin turun dan puncak penurunannya itu biasanya secara ritme biologis itu adalah jam 11:30. Maka bagi seorang mukmin waktu itu digunakan untuk merefresh pikirannya, beristirahat sekaligus menunaikan ibadah kepada Allah. Keluar dari masjid ini maka akan lahir semangat baru. Nanti kemudian akan turun kembali itu waktu asar, digunakan ibadah, kemudian semangat lagi ketemu maghrib, lebih-lebih ketemu maghrib di bulan puasa lagi, itu paling senang itu. Siapa yang paling senang kalau jelang maghrib itu ya, apalagi jelang berbuka, itu senang sekali itu ya. Paling membahagiakan itu jelang maghrib bagi orang yang berpuasa. Nah kemudian maksimal nanti orang itu ritme biologisnya itu jam 9, jam 10. Setelah itu harus diistirahatkan. Sebab kalau tidak maka ada orang yang bekerja itu dibalik. Pagi siang itu tidur, kemudian malamnya itu bekerja. Maka kemungkinan besar dalam teori ini akan terjadi kerusakan DNA. Lalu bagaimana dengan orang yang bekerja di rumah sakit misalnya? Walaupun bekerja di rumah sakit maka harus ada namanya shift supaya tidak sehari-hari itu malam hari. Dan Allah memberikan siang dan malam, siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Itu sangatlah tepat karena akan sesuai dengan ritme biologis yang Allah ciptakan berupa badan ini. Nah Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ini pembukaan ini sudah 5 menit. Nanti biasanya kajian sampai jam berapa? Jam 12.40. Nanti ndak makan siang? Ndak ya, puasa semua ya. Barangkali ada yang makan siang. Bapak Ibu sekalian, saya dulu membayangkan saja ini kok gedung bagus banget ini. Jadi kalau bekerja di sini kayaknya kaya banget. Kemudian sehari-hari tidak mikirkan utang. Kalau bapak-bapak ini, bapak ibu ada yang punya utang enggak? Kayaknya kok tidak cocok kalau punya utang di sini. Tidak ada ya? Kalaupun ada yang senyum-senyum ini mudah-mudahan lekas
lunas. Amin ya. Dulu aminnya kok buanter berarti podo wae. Bapak sekalian, itu hidup saja dinamika ya. Ada saatnya naik, ada saatnya turun itu. Nanti kalau membahas surat Ibrahim ayat 37 itu detail itu. Kehidupan manusia itu siklusnya bagaimana. Ya, nanti mudah-mudahan Allah izinkan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rahasia sukses. Bagaimana Nabi Ibrahim itu dijadikan pemimpin bagi umat manusia. Maknanya kalau kemudian kita mengikuti jejaknya, kita akan menjadi pemimpin yang sukses. Pemimpin di mana? Pada konteksnya. Bagi orang yang menjadi direktur, maka dia akan sukses di dalam menjadi kedirektorannya. Bagi orang yang belum menjadi direktur, bagaimana suatu saat menjadi direktur? Ada tahapannya. Secara detail, ini yang namanya pelajaran penting dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian bonusnya seperti apa? Tidak sekedar kita nikmati, tetapi anak cucunya akan ikut menikmati. Masya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, menyangkut hal itu, rahasia itu terungkap dan diungkapkan oleh Allah itu pada surat Al-Baqarah ayat 124. Bapak Ibu yang tidak membawa Al-Quran digital misalnya, nanti saat pulang ya, kemudian maghrib, sambil menunggu maghrib biasanya istirahat baca Al-Quran, juga senyampang masih Ramadan kita maksimalkan itu, atau saat-saat tertentu sambil nanti selain dari kita melanjutkan urutan tilawah kita sehari-hari, kita buka nanti surat Al-Baqarah ayat 124. Al-Baqarah ayat 124. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidh dhalimin. Mohon izin saya baca tartil supaya enggak ngantuk. Saya lihat merunduknya kok semakin dalam sehingga ini harus dibaca tartil ya. Nah, semakin dalam semakin dalam merunduknya. Dan itu dimaklumi karena memang di dalam puasa tidurnya seseorang itu juga ibadah. Makanya mohon maaf, ada orang yang pasti sedang libur, ya mungkin cuti ataupun pasifnya tidak shift kerja, itu sehari-hari digunakan tidur. Jadi sudah minta izin istriku, nanti setelah subuh saya akan tidur. Tolong bangunkan saat sholat zuhur, gitu ya. Kemudian nanti bangunkan kembali setelah tidur lagi itu jelang berbuka. Jadi bayangkan ya, saat puasa itu kemudian digunakan untuk tidur. Karena punya dalil bahwa tidurnya orang puasa adalah ibadah. Masya Allah. Jadi bayangkan tidur terus. Bapak sekalian, wa idzibtala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim ya itu diuji Rabbuhu oleh Tuhannya, oleh yang menciptakannya, oleh Allah Subhanahu wa taala, bikalimatin, itu dengan kalimat-kalimat. Dalam kurung terjemah dari Kemenak itu perintah dan larangan. Ya. Bikalimatin itu perintah dan larangan. Apa yang dilakukan? Fa'atammahunna. Ini rahasianya. Apa rahasia dari Nabi Ibrahim cara hidupnya? Fa'atammahunna itu adalah selalu dikerjakan atau menunaikan perintah Allah itu dengan sempurna. Jadi fa'atammahunna itu tidak sekedar mengerjakan tugasnya, tetapi mengerjakan tugasnya itu dengan sempurna. Fa'atammahunna. Lalu apa? Qala, kata Allah bonusnya itu, inni ja'iluka linnasi imama. Dengan mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, maka aku akan menjadikanmu itu pemimpin bagi umat manusia. Jadi bonusnya adalah dijadikannya pemimpin bagi umat manusia. Bapak Ibu sekalian,
Nabi Ibrahim ini disebut sebagai bapak para nabi. Kenapa bukan Nabi Adam, manusia pertama yang disebut sebagai bapak para nabi? Kalau Nabi Adam itu disebut bapaknya manusia, tapi kalau Nabi Ibrahim itu bapak para nabi. Kenapa bapak para nabi? Karena setelah Nabi Ibrahim yang kemudian memiliki anak-anaknya nabi dan dua-duanya nabi. Dari nabi ini nanti turun nabi-nabi. Jadi Nabi Ibrahim punya berapa istri, Pak? 2. Kalau ibu-ibu saya tanya, Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? Alhamdulillah tidak ada yang jawab ya. Insya Allah. Tidak usah curiga ya sekalian. Insya Allah di sini nek tak delok wajah minal khaifin ya. Jadi punya keinginan tapi belum tentu punya keberanian. Jadi tenang saja, aman. Ya, Masya Allah. Nah sekalian, istri yang pertama Siti Saroh. Siti Saroh itu belum punya anak. Lalu Siti Saroh meminta, mengingat ini sudah semakin sepuh, maka meminta untuk menikah kembali, maka dipilihlah yang namanya Siti Hajar. Siti Hajar ini dalam sebuah referensi itu budak, tapi kalau dirunut itu sesungguhnya anak kerajaan juga yang kemudian kalah perang tertawan di situ, menjadi budak di situ. Nah kemudian punya anak namanya Ismail, seorang nabi. Setelah itu kembali lagi ke Yerusalem, lalu dengan Siti Saroh dikaruniakan anak namanya Iska. Dari Iska nanti maka lahir para nabi di situ. Dari Nabi Ibrahim, Siti Saroh seorang bangsawan punya anak namanya Nabi Iska. Nabi Iska punya anak nanti namanya adalah Nabi Yakub. Yang kemudian Nabi Yakub ini disebut sebagai Bani Israel dari sini. Jadi sebutan Bani Israel itu adalah merujuk pada Nabi Yakub. Nah kemudian dari Yakub punya anak namanya Nabi Yusuf. Dari Yusuf nanti punya anak terus begitu. Nabi mulai dari Nabi Daud, Sulaiman dan seterusnya sampai Nabi Isa. Itu penuh dengan bintang-bintang Nabi di sini. Sementara dari Ismail tidak ada Nabi lagi dari silsilah ini. Kecuali nanti penutup para Nabi namanya Nabi Muhammad. Makanya disitulah Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi. Nah, kenapa kemudian dijadikan pemimpin? Karena fa'atammahunna, mengerjakan segala sesuatu itu dengan sempurna dan yang terbaik. Nabi Ibrahim itu selalu saja mengerjakan sebuah amal, sebuah aktivitas itu selalu sempurna sekalian. Nabi Ibrahim itu terkenal di zaman itu sebagai orang yang ahli sodakoh. Jadi kalau sodakoh itu, misalnya punya kambing 100 disodakohkan semua. Itu Nabi Ibrahim. Jadi totalitas kalau beribadah kepada Allah itu. Sampai kemudian mendapatkan sanjungan dari kaum hebat yang namanya Nabi Ibrahim ini. Apa yang dimilikinya ini digunakan untuk kemaslahatan umat. Sampai kemudian mendengar sanjungan itu, Nabi Ibrahim kemudian dalam hatinya terbersit. Jangankan hanya sebuah harta, yang saya miliki, andai kata saya punya anak, lalu anak saya diminta untuk dikorbankan, maka akan saya korbankan. Betul, punya anak diuji oleh Allah, persis seperti pernyataannya oleh Allah untuk diminta disembelih itu. Nah kira-kira runtutannya seperti itu. Tetapi tetap saja Nabi Ibrahim itu melakukan itu. Nah pertanyaannya adalah, Bapak sekalian, bagaimana fa'atammahunna, kesempurnaan Nabi Ibrahim, lalu konteksnya nanti dalam kehidupan kita seperti apa? Nah Bapak sekalian, Nabi Ibrahim itu salah satu perintah yang terbesar yang kemudian kita peringati itu sebagai Idul Adha, itu adalah ketika diminta menyembelih anaknya. Pertanyaannya adalah, di mana Nabi Ibrahim melakukan itu? Kenapa kok tidak di rumahnya? Jadi mendapatkan mimpinya Nabi itu wahyu sekalian. Beda. Kalau mimpi kita ini apa namanya? Nah ini sudah ada yang mulai mimpi ya. Jadi itu. Mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Nah, jadi kalau bermimpi untuk kita levelnya bukan Nabi sehingga kemungkinan bukan wahyu ya, dan tidak mungkin wahyu. Nah, setelah mendapatkan perintah itu,
kemudian diskusi dengan anaknya setuju. Lalu di mana pelaksanaannya? Ternyata Nabi Ibrahim itu tidak dilaksanakan di rumahnya itu. Setelah bermimpi dan diskusi, tidak juga. Kenapa tidak dilakukan di dekat Ka'bah? Juga tidak. Jadi di mana Nabi Ibrahim melakukan itu? Di sini nanti pentingnya. Nabi Ibrahim harus melakukan perjalanan 6 km naik bukit. Di atas bukit itu kemudian dilaksanakan. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim kok harus bersusah payah untuk naik bukit kemudian dilaksanakan di puncak bukit itu? Ini sebagai gambaran dari kita. Nabi Ibrahim ingin mengajarkan, Allah ingin mengajarkan melalui peristiwa Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim itu kalau mengerjakan perintah Allah itu tidak nanggung, tapi selalu terbaik. Yang kedua adalah bahwa untuk sampai pada puncak kesuksesan, kita ini tidak bisa melalui jalan itu hanya flat saja. Kita ini kalau ingin sampai menjadi direktur, ingin menjadi sebuah kepala perusahaan, ingin menjadi seorang pemimpin, tidak bisa hanya dilalui dengan jalan flat, jalan biasa-biasa saja. Tapi naik gunung, naik bukit, ini menandakan bahwasanya untuk sampai pada puncak itu harus dilalui dengan kerja keras, harus dilalui dengan berdarah-darah, harus dilalui dengan semangat. Tidak ada kesuksesan itu hanya dilalui, hanya jalan flat, kecuali kesuksesan banyak harta melalui warisan. Kalau orang tua tidak kaya, lalu tidak mewariskan harta kepada kita, hendaknya kita ini mencontoh Nabi Ibrahim. Bagaimana bekerja keras sampai pada puncak. Di situ kemudian diajarkan, ternyata untuk sampai pada puncak tidak bisa dilalui dengan hanya biasa-biasa, hanya flat saja, hanya flat. Nah, bagaimana konteks kehidupan kita sekarang di tempat bekerja kita, Bapak Ibu? Andai kata kita pemilik perusahaan, lalu kita ingin memilih seorang pemimpin perusahaan itu menjadi direktur, maka bagaimana cara tesnya? Apakah tesnya itu hanya kemampuan intelektual saja? Saya yakin tidak. Apakah hanya emosional saja? Saya kira tidak. Apakah hanya tingkat keprofesionalan saja? Saya kira tidak. Tetapi banyak faktor yang bisa menentukan itu. Lalu mungkin ada di antara sekian ribu sebagai calon pemimpin itu. Maka yang dipilih adalah di antaranya bisa jadi itu melihat kedisiplinannya. Bagaimana kedisiplinannya? Maka ada orang yang bekerja itu pas sesuai dengan jam, cekloknya jam 8, maka dia masuk datang jam 8, pulang jam 4 sore, ceklok jam 4 sore, maka dia ceklok 4 sore. Ya. Ini adalah standar. Bagaimana konteks fa'atamahunna Nabi Ibrahim ini dilaksanakan pada aspek kehidupan sehari-hari, maka andai kata sekian ribu orang yang bekerjanya adalah pas jam 8 sesuai ceklok, kemudian jam 4 sore sesuai ceklok sudah pulang, maka tentu seorang pemilik perusahaan kita semuanya akan memilih siapa yang lebih kerjanya itu. Maka ada di antara itu yang bekerja dari jam 8, jam 7 sudah datang. Dia mengerjakan apa yang ia bisa kerjakan sampai jam 8, yang lain mungkin pas datang, kadang-kadang itu terlambat 1-2 menit dan lain sebagainya. Bagi yang terlambat 1-2 menit di dalam konteks ini belum termasuk fa'atamahuna. Maka terpilihlah 2 orang. Satu secara profesional melakukan itu, ya dia bekerja jam 7 dia datang dan dia maksimal bekerja itu, tetapi kemudian ditanya saat wawancara, Anda mengerjakan ini itu karena apa? Ya saya profesional saja karena gaji saya ini profesional. Lalu ada di antara itu yang kemudian memilih, saya mengerjakan ini sebagai bentuk tanggung jawab saya dan saya ingin mengerjakan yang terbaik. Maka siapa di antara 2 orang yang sudah masuk seleksi ini yang kita pilih selaku sebagai pemilik perusahaan? Tentu yang akan kita pilih adalah dia yang secara maksimal memiliki jiwa fa'atamahuna, mengerjakan segala sesuatu itu secara sempurna. Maka ini kalau bisa kita lakukan, Allah akan memberikan bonusnya. Qala inni ja'iluka linnasi imama.
aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin bagi umat manusia yang terbaik. Lalu Nabi Ibrahim pada ayat ini meminta nego kepada Allah. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, apakah juga termasuk anak cucuku yang akan dijadikan pemimpin, yang akan mendapatkan bonus ini? Allah kemudian menjawab, qala la yanalu ahdi dzalimin. Kata Allah, benar. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang yang zalim. Siapa yang zalim? Orang yang zalim pada ayat ini dijelaskan orang yang mengerjakan segala sesuatu tidak sempurna. Itu orang yang zalim. Orang yang zalim itu siapa? Orang yang menjalankan tugas itu, kalau bahasa Inggrisnya itu ayas-ayasan. Ayas-ayasan itu dia akan mengerjakan maksimal ketika dilihat oleh atasannya. Dia akan mengerjakan maksimal itu ketika dilihat oleh pimpinannya, bukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Coba kemudian diubah persepsinya, kita mengerjakan segala sesuatu itu yang terbaik, kemudian karena Allah bonusnya banyak. Untuk siapa? Kita yang akan dijadikan pemimpin oleh Allah. Yang kedua adalah, apakah termasuk anakku? Maknanya adalah iya. Tetapi bagi orang yang tidak zalim, bagi orang yang zalim tidak sampai. Jangankan tidak sampai kepada anaknya, kepada dirinya sendiri juga tidak akan terangkat. Maka ada sebuah teori yang sering kita sampaikan. Saya ini sering ngisi kajian itu parenting, spesialis parenting. Makanya saya sedang doanya, saya sedang mengambil doktoral itu khusus pendidikan. Khusus pendidikan. Nah, saya ingin mendalami ini, banyak mengisi parenting ini, bahwa satu sisi kita ini di sini ada yang sudah berkeluarga, Bapak Ibu. Semuanya sudah ya. Nah, sekarang posisi kita ini saat ini sebagai itu sebagai posisinya sebagai apa? Sebagai orang tua ataukah anak? Orang tua ya. Sebagai orang tua karena punya anak, tapi di sisi yang lain kita ini adalah anak karena punya orang tua. Apa yang kita lakukan terhadap orang tua, apa yang kita lakukan sebagai anak kepada orang tua, itu akan anak-anak kita lakukan kepada kita. Persis. Dan apa yang kita lakukan sebagai orang tua di dalam ayat ini akan terbonuskan, akan sampai kepada anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, ada misalnya pemuda yang menjadi maling, dia tertangkap. Tapi setelah tertangkap itu, kemudian lalu mau kalau orang bahasa sini apa? Digebuki ya. Diapakan? Ditangkaplah ya. Dilucuti misalnya. Dilucuti. Setelah melakukan kejahatan itu. Tapi ada orang kemudian melihat, loh ini anaknya Pak Yai ini misalnya. Anaknya Ustadz ini. Ustadz ini guru saya ini. Kira-kira Pak, setelah mendengarkan kalimat itu, kira-kira mikir gak yang orang yang mau ngebuki itu? Mikir Pak. Loh jangan. Ini anaknya Ustadz ini anaknya Pak Yai. Mungkin hanya khilaf saja. Kita serahkan sama Pak Yai. Beda Pak. Coba ketika kemudian itu anaknya penjahat sekali. Anaknya penjahat, anak yang orang yang nakal juga. Itu kira-kira apa gak tambah digebuki Pak? Loh ini kira-kira bedanya. Jadi kalau kita berbuat baik di lingkungan sekitar kita, di lingkungan kantor kita, tidak hanya bonusnya kepada kita, tetapi kemudian juga akan sampai kepada anak-anak kita. Saya punya kajian jamaah. Salah satu jamaahnya ini jamaah ibu-ibu, tua-tua Pak. Ibu-ibu, jadi ada yang usianya itu 90 tahun. Tapi uniknya 90 tahun itu kalau ngaji tidak hanya bawa Al-Quran Pak, tetapi juga bawa buku tulis beliau. Resepnya keren sekali. Jadi apa yang saya sampaikan itu ditulis. Ini usianya 90 tahun ibu-ibu. Tahun ini itu berarti kira-kira masuk 91 tahun. Ngajinya pakai tongkat, ditulis begitu. Setelah ditulis, besok pertemuan berikutnya itu difotokopi Pak. Dibagi para jamaah itu. Saya tanya, Bu, kenapa melakukan ini? Saya tanya begitu. Oh, ini cara saya Ustadz supaya tidak mudah pikun.
Ada lagi alasannya. Ini Ustadz supaya nanti menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya, mengingat bahwa saya ini juga tidak memiliki banyak ilmu. Masya Allah, luar biasa. Saya tanya, Bu, resepnya apa? Rahasianya apa kok usianya panjang begini? Lalu kemudian, enggak ada Ustadz yang dirahasiakan. Enggak, tolong sampaikan kepada kami untuk jadi ilmu. Nanti akan kita sampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk ibu juga. Apa Ustadz, saya itu hanya menerima apa yang Allah tetapkan, nerimo ing pandum. Oh, ada lagi enggak? Lalu saya tanya, Bu, dulu aktivitasnya apa? Pekerjaannya apa? Saya ini dulu Ustadz kepala sekolah. Langsung saya senang, Pak. Karena saya juga kepala sekolah. Oh, ternyata kepala sekolah itu usianya memang rada dawa gitu. Agak panjang. Walaupun kemudian ada teman yang usia kemarin 30 tahun, teman kepala sekolah meninggal juga. Oh, berarti juga enggak juga gitu ya. Masya Allah, sama saja berarti ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi apa yang dilakukan ini adalah harus fa'atam mahunna, yang terbaik. Kalau kita mengerjakan yang terbaik, tidak sekedar disiplin, tetapi apa yang kita kerjakan betul-betul berkualitas, mengharapnya kepada siapa? Kepada Allah, maka inilah yang akan menjadikan, diberikan kita semuanya ini bonus, dijadikan pemimpin. Minimal, kalaupun tidak menjadi direktur, minimal Bapak sekalian, orang ketika melihat kita itu akan segan. Mau kemudian terlambat, dah enak saya ini sama bapak ini. Padahal juga bukan pemimpin, dah enak. Jadi kira-kira pengaruhnya besar. Itu adalah sisi kepemimpinan itu. Lebih-lebih kemudian bonusnya akan kepada anak kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan, yakinlah itu juga akan berefek kepada anak-anak kita. Sebagaimana warisan yang kita miliki kepada siapa turunnya, kepada siapa adalah kepada anak-anak kita. Maka lakukan yang terbaik karena Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim juga mengerjakan segala sesuatu itu secara sempurna. Nikmati pekerjaan itu, karena banyak orang yang ingin bekerja itu tidak dapat. Pekerjaan itu identitas, Bapak sekalian. Pekerjaan itu identitas. Coba sekarang, lalu ada di antara kita yang kemudian kok tidak bekerja, di rumah keluntang-kelantung, kemudian ditanya tetangganya, tidak masuk hari ini Pak, sedang libur Pak. Besok lagi ditanya lagi, kok belum bekerja Pak. Jadi rasa-rasanya juga susah. Bahwa bekerja itu adalah identitas. Kalaupun Allah menempatkan di sini dimanapun berada, maka nikmati, syukuri, lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan apa kebaikan itu? Bonusnya yakini itu juga akan dinikmati anak-anak kita. Jangan-jangan kebaikan yang kita lakukan hari ini tidak berbalas kepada kita, tapi justru akan dibalas oleh Allah untuk kesuksesan anak-anak kelak kita. Anak-anak kita kelak. Maka kita ingat pada sebuah firman Allah pada surat Ar-Rahman itu, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah kebaikan itu akan selalu berbalas dengan kebaikan? Berbalas kepada siapa? Bisa kepada kita, bisa kepada anak-anak kita. Lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang terbaik. Tidak hanya terbaik di dunia, di akhirat kelak. Mudah-mudahan yang terbaik juga dengan cara fa'atam mahuna, mengerjakan segala sesuatu yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Tadi sudah ada yang merunduknya semakin ke bawah, jadi ini harus segera diakhiri ya. Kalau tidak maka saya termasuk orang yang zalim. Mumpung belum disebut zalim ya, maka saya harus mengakhirnya. Terima kasih. Hari ini bisa bersilaturahim, ini adalah kali pertama Bapak sekalian. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk memotivasi kehidupan kita berbuat baik secara maksimal di kantor ya. Fa'atam mahunna, mengerjakan segala sesuatu di rumah. Sebagai seorang suami, posisikan yang terbaik untuk istri dan anak-anak. Sebagai istri, fokuskan, maksimalkan, lakukan yang terbaik, sempurnakan untuk suami dan anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.